Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya, titik balik perubahan Syahal Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai wujud kesyukuran atas nikmat, rahmat, dan kepahaman dalam mengikuti kelas kita sore ini. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutin serialnya pembacaan biografi David R. Hawkins gitu ya. Kita sekarang sudah masuk bab 12 dari 19 bab. Jadi kalau dikebut sehari 2 kali ini cepat tuntas. Oke, sebuah pertanyaan konstan. Woodstock dan psychedelic. Jadi pada tahun 60-an ya, 1960-an, Amerika ya. Amerika tuh mengalami perubahan kultural. Jadi ada depresi kultural gitu ya. Depresi kultural. Di dalam budaya barat dan di mana secara kolektif itu didorong dengan penuh semangat untuk kebebasan independen. Maksudnya itu gini. Di tahun 60-an itu di Amerika sana. Kalau kita kan 98 secara politik itu. Dulu itu orang orang sangat-sangat terikat dengan budaya gitu maksudnya. Sangat-sangat terikat, begitu percaya dengan gerak kebudayaan. Tapi setelah peristiwa Perang Dunia Kedua itu, tahun 60-an, ada kesadaran kolektif bahwa kita sebenarnya kita itu punya diri yang lain, lebih dari sekedar dimensi sosial ya. Ditambah dengan perkembangan psikoanalisis ya. Jadi pada akhirnya orang masa bodoh amat dengan aturan sosial, masa bodoh amat dengan institusi sosial gitu kira-kira. Itu tahun 60-an. Jadi otoritas sosial itu dipertanyakan, tidak hanya dipertanyakan, bahkan diragukan. Tidak hanya diragukan, kemudian dikutuk. Indonesia ini baru sekarang ini. Indonesia itu sudah mulai masa bodoh amat dengan adat gitu ya. Masa bodoh amat dengan adat istiadat. Kalau di barat dari tahun 60-an. Dan itu bahaya. Ini kalau nggak dikelola bahaya. Tapi secara spiritual itu sebenarnya sebagai sebuah kemajuan gitu ya. Kemajuan. Tetapi ini cukup berbahaya di fase ini gitu. Itu adalah masa ekspresi kreatif. Baik secara intelektual maupun artistik gitu. Dan orang kemudian tuh nggak peduli lagi dengan adat istiadat begitu ya. Dah kami pingin bebas. Kami nggak mau diikat-ikat lagi. Persetan dengan institusi agama, institusi apapun persetan. Jadi udah kami mau menjalani hidup kami sendiri. Itu kira-kira. Akhirnya di fase-fase kebebasan semacam itu, masyarakat lari ke narkoba dan alkohol. Itu namanya waktu itu budaya hippies.
Orang nggak mau lagi mikirin tatanan sosial, pokoknya kami mau merdeka, gitu aja. Klinik Hawkins melihat keuntungannya selama fase atau era hippies ini, tahun 60-an dan tahun 70-an setelahnya. Kecanduan narkoba lebih umum daripada sebelumnya. Bimbingan David dari Thibault dan pengaruh Bill Wilson dan pengalamannya sendiri sebagai mantan pecandu alkohol dan narkoba membuatnya menjadi spesialis kecanduan yang diakui dan dibutuhkan, dicari gitu ya. Jadi hati-hati para orang tua ya, jangan merasa anak itu patuh bang. Iya, di fase ini dia izinkan dirinya dikontrol, diikat sama budaya, ya kan. Tapi jangan buta dengan kategori. Di fase ini dia enggak mau lagi, dia mendingan keluar dari sistem budaya itu, entah keluar agama, keluar dari kartu keluarga, keluar apa aja lah. Dia mau merayakan dirinya sendiri. Persetan dengan keluarga, persetan dengan nama baik keluarga, nama baik terah, nama apa, persetan dengan semua itu. Aku nggak hidup hanya untuk mengikuti kalian, kira-kira begitu. Klinik memberikan suntikan B12 gratis kepada pecandu alkohol dan anggota Alcoholics Anonymous. Hawkins memperkirakan bahwa dia merawat sekitar 10.000 pecandu selama karirnya. Banyak pemuda pecandu narkoba dan alkohol yang dirawat Hawkins tidak menyukai psikiater. Psikiater pada masa itu cenderung menilai penggunaan dan kecanduan narkoba sebagai kelemahan moral, sehingga subkultur obat meresepkan niacin untuk mabuk yang buruk dan menghindari psikiater bila memungkinkan. Jadi nggak usah ke psikiater, dah pakai niacin aja ke kliniknya Hawkins gitu. Karena psikiater masih melihat kecanduan sebagai kelemahan moral, bukan sebagai penyakit mental, bukan sebagai penyakit otak gitu ya. Sebaliknya, di North Nassau dan sindikat pelayanan masyarakat mereka, para pecandu merasa disambut dan didukung alih-alih diejek. Dan Hawkins berhasil menangani kasus-kasus yang paling sulit sekalipun. Subkultur berorientasi obat merangkul pendekatan megavitamin baru ini dari mulut ke mulut. Satu rekan yang sebelumnya kecanduan akan membawa rekan lain untuk pengobatan. Hawkins tampaknya terbiasa dengan subkultur narkoba di East Village di New York dan kepekaan yang terlibat dalam merawat mereka yang membutuhkan bantuan. Satu pasien tertentu telah mengalami masalah perilaku sejak kelas 6. Meski mendapat perawatan dari psikiater ternama dan mumpuni, kondisi semakin memburuk. Pada usia 23, ia mendapati dirinya kecanduan barbiturat dan amfetamin. Mendapati daftar panjang lebih dari 20 zat. Dia tinggal di jalanan Manhattan, dan di mana konsumsi kecepatan hariannya sebesar $140, menyebabkan hepatitis jarum juga. Ya itu, nature ego itu gitu ya. Nature ego itu hanya fokus pada kesenangan tanpa tanggung jawab. Itu nature ego ya. Hati-hati. Fokus pada kesenangan tanpa atau
tanpa fokus pada tanggung jawab. Banyak ini yang begini. Bahkan sampai tua itu kadang ya masih di fase ini, belum selesai. Dan bahayanya kalau fase itu terjadi di masa tua. Wah, habis kamu. Selesai kamu kalau di masa tua masih belum bisa kamu melampaui nature egomu. Meaningless kamu hidup. Meaningless tuh kamu telah menghabiskan banyak waktu hidup, tetapi pada akhirnya tidak bermanfaat. Gitu. Kamu sakit-sakitan, kamu kayak kopong jiwamu gitu. Hati-hati. Lalu bisa juga orang kemudian hilang healing, itu hanya pelarian aja. Nanti nature ego itu bakal menghajarmu lagi kalau kamu remehkan di waktu mudamu. Solusinya cepat dikopio, jangan kasih ampun, hajar terus. Bawa dia ke titik paling bawah, titik terendah. Setelah dijemput oleh polisi, pria itu dikirim ke rumah sakit sebelum dipindahkan ke bangsalnya Hawking di rumah sakit Brunswick. Hawking mampu menstabilkan kondisi pasien dengan perawatan ortomolekular yang mencakup megavitamin, niacin dosis besar, dan obat penenang dosis kecil. 14 bulan setelah keluar dari Brunswick, pria tidak lagi memiliki gejala skizofrenia dan dia kehilangan keinginannya untuk mengonsumsi obat-obatan. Kalau di Indonesia ini harus dipastikan dia sampai egonya itu nggak minat lagi miskin gitu. Bisa nggak itu ya? Di kopio sampai egonya itu nggak minat lagi untuk hidup miskin. Anak muda yang berubah ini kemudian menjadi konselor purna waktu bagi remaja yang kecanduan narkoba. Dia mewakili salah satu dari banyak kisah perubahan haluan Hawking yang luar biasa. Hawking juga konsultan psikiatri untuk LSD. Dua organisasi yang melayani mereka yang putus asa secara psikedelik obat-obatannya. Pada tahun 1969, melalui pekerjaannya dengan LSD Rescue Service, Hawking mendengar tentang sebuah ajang yang disebut Woodstock yang akan membuat sejarah. Dia secara rutin merawat pasien yang mengalami bad trip, gejala psikosis sementara yang disebabkan oleh LSD, dengan menerapkan cinta kepada pasien dan dosis besar vitamin B3. Ketika diambil secara rekreasional tanpa pola pikir dan pengaturan yang tepat, LSD sering memicu trip buruk, termasuk kepanikan. Hofer dan Osmond telah menemukan bahwa dosis besar B3 bersama dengan terapi membantu menjatuhkan orang. Jadi Hawking mengira dia bisa membantu LSD selama Woodstock. Layanan tersebut dilaporkan merawat lebih dari 400 pemuda karena reaksi obat yang merugikan di festival tersebut. Festival untuk minum-minum, ngobat. Ya, ada festivalnya itu memang era hippies. Era hippies. Hibis. Hawking tiba di peternakan sapi perah seluas 600 hektar milik Max Yasgur di Bethel, New York sehari sebelum acara besar itu, tinggal di rumah pribadi seorang wanita tua di properti itu. Ketika dia bangun keesokan paginya, dia melihat para hipis tergantung di pohon, di tanah, dan di teras wanita itu.
Wanita tua itu panik dan Hawking menenangkannya, menjelaskan bahwa ini adalah perdamaian, cinta, dan musik. Jadi budaya hippies itu pokoknya generasi muda Amerika nggak mau kuliah, nggak mau belajar, nggak mau kuliah, nggak mau belajar, pokoknya seks bebas gitu, pacaran bebas, mereka tidurnya di alun-alun gitu. Budaya hippies tuh. Dan itu menjadi ya, namanya depresi kultural. Depresi kultural. Depresi kultural. Wanita tua itu panik dan Hawking menenangkannya, menjelaskan bahwa ini adalah perdamaian, cinta, dan musik. Acara bulan Agustus diguyur hujan menciptakan lantai lumpur untuk acara outdoor. Jadi orang tuh di alun-alun gitu ya, pada tidur bikin musik, seks bebas, obat-obatan. Itu akibat dari ya gimana ya, fase transisi. Biasanya itu dikekang di sini, ketika diberi kebebasan di sini, aneh-aneh. Tapi itu mau diapain, nature ego. Selama ini direpresi kan. Selama ini direpresi, tidak dilampaui, tidak dikenali, boro-boro diakui aja enggak. Diakui aja enggak. Sibuk hilang-hiling kerja gitu ya, tahu-tahu meledak, selesai gitu. Itu krisis yang paling besar yang dialami oleh jiwa gitu ya. Kita mengira bahwa lingkungan eksternal lah yang menguasai kita. Nyatanya itu nature egomu yang menguasaimu. Itu kan. Hanya saja memang kamu tidak punya cukup ruang, kamu tidak punya cukup waktu untuk menghandle nature ego karena budaya eksternal itu kamu kerja dari 8 sampai jam 5, pulang udah capek gitu terus selama 30 tahun. Jadi nggak ada waktu untuk melihat nature ego itu. Kamu merasa baik-baik saja dan terjadilah ledakan di masa tua gitu. Sedih. Sedih. Mana beban rumah tangga, mana beban anak-anak, mana menghadapi jiwa yang rapuh. Hawking sih enak. Rumahnya udah 25 hektar. Kita masih ngontrak. Ya, ya. Nature ego masih belum mau diselesaikan. Nah, gagal kategori. Ya, nggak punya kategori gitu. Ini kamu udah katakan ini udah. Kamu udah sadar krisis belum? Kamu udah mulai penyembuhan belum gitu kan? Kamu udah mulai membangun dunia baru belum? Ini harus menjadi kalender dalam hidupmu. Ini aja nggak kamu hiraukan, baru merasa sukses di sini. Oh, tunggu aja. Datang krisis, habis. Oke. Sampai mana tadi itu ya? Sampai sini. Oke. Hawking menikmati fenomena budaya yang terkenal dan mengembangkan kecintaannya pada rock and roll. Kalau anak-anak Indonesia karena alkohol itu, narkoba itu, tapi narkoba juga ngeri di Muna itu. Narkoba tiap hari habis anak muda di sana itu. Digebukin sama narkoba. Kalau bukan narkoba, judi online. Narkoba, judi online, game online, habis anak-anak itu. Habis. Dia mengenang sambil tertawa. Woodstock adalah ekspresi pamungkas dari aliran filsafat Herbert Marcuse. Ya. Kebebasan total, hedonisme, dan runtuhnya sistem etika Protestan.
Dia antusias dengan rocker legendaris seperti The Who, The Grateful Dead, Janis Joplin, dan lain yang ditemukan di Woodstock. Dia menjadi penggemar setelah acara tersebut. Budaya rock and roll gitu ya. Di Indonesia kan ada lagunya tuh kan. Rock and roll itu judul apa dari sepanjang jal apa ya? Itu kan ada tuh. Siapa penyanyinya tuh ya rock and roll? Deloitte ya. Generasinya Deloitte itu kan sepanjang jalan kenangan apa jalur kenangan atau apa gitu. Itu kan eranya rock and roll gitu. Hawking tuh panen di era ini gitu kan. Hawking udah selesai, mereka baru mabuk. Hawking sudah tamat, mereka baru mabuk gitu. Panen Hawking. Puas-puasin ego gitu ya. Hedonis, kebebasan total. Agama tuh itu hanya di dunia aja, itu hanya sistem politik aja, sistem sosial aja. Biar kamu nggak menikmati kebebasanmu. Ini hancur, Indonesia itu hancur. Bahkan ya, saya itu tahun 2002 baru menginjakan kaki di Jogja beberapa minggu atau beberapa minggu lah. Muncul penelitiannya Iip Wijayanto. Semua orang tua ketakutan. Semua orang tua yang anaknya di Jogja ketakutan. Karena penelitiannya kan mengerikan. Tentang seks bebas itu kan. Sangat-sangat mengerikan. Itu ekspresi kebebasan ego. Hedon. Mengerikan. Di zaman saya 2002 itu Jogja kan itu digemparkan oleh penelitiannya Iip Wijayanto. Tahu nggak? Ya, sepanjang lorong ya, sepanjang lorong. Nah, itu Deloitte gitu. Nah, sepanjang lorong yang gelap lah ya. Ya itu kan budaya hipis kan begitu. Budaya hipis. Saya juga cukup lama kenecer ego di diskotik. Hanya saja itu perilaku saya tidak ke diskotik itu tidak minum, tidak ngerokok. Pokoknya hanya lihat-lihat musik aja gitu, nggak mau diganggu oleh transaksi yang lain. Saya hanya suka musiknya gitu. Bukan suka transaksi obatnya, transaksi seksnya gitu kan. Ya selamat, alhamdulillah ya. Selamat dibacain doa. Mungkin berkah dijagain sama simbah gitu ya. Doa Isya dan subuh dibacain Al-Hasyr ayat 22 sampai 24. Alhamdulillah selamat saya. Nggak minum, nggak ngerokok itu karena saya mewajibkan diri saya itu membaca tiap hari dulu. Jadi tradisi membaca itu termasuk menyelamatkan saya dari saya nggak mau minum karena pasti saya nggak membaca gitu. Saya nggak juga ngerokok karena nggak bisa langsung batuk-batuk serak gitu kan dahaknya gitu langsung nguning. Nggak mau, ngapain nyiksa diri. Dan dulu saya menjalani terapi minum air putih 2 liter sehari. 2 liter gitu. Jadi otaknya nggak konslet, maksudnya nggak kekurangan cairan gitu. Oke, Isek kemudian tuh gini. Di Second Avenue di East Village of Manhattan, Fillmore East dibuka pada Maret 68 untuk menampung band-band rock kreatif yang lahir dari dekade radikal. Di teater sempit yang menampung kurang dari 4.000 orang ini, band-band legendaris seperti Grateful ini sudah ya. Jadi ada rock and roll gitu. Hawking senang mendengar band-band era ini, terutama setelah Woodstock.
dia ingat duduk di bar di sebelah Janis Joplin yang sedang minum Southern Comfort. Ketika dia berada di atas panggung sebagai penyanyi utama Big Brother and the Holding Company, Hawking menyaksikan dia memukau seluruh penonton menyanyikan Ball and Chain. Dan dengan semua orang berdiri di kursi mereka. Di Indonesia itu dia setelah reformasi lah ada kebebasan, tapi kan kemudian tekanan sosial itu masih kuat. Puncaknya itu di Indonesia itu di era digital ini, di era medsos ini gitu. Itu ibu-ibu pokoknya di medsos itu kan, udahlah segala macam. Itu kebebasan itu di Indonesia itu, ego itu diekspresikan di medsos. Akhirnya muncul pengukuran paling Indonesia itu ya. Warga medsosnya itu paling tidak punya adab gitu ya. Paling tidak punya adab. Termasuk fenomena buzzer politik itu perayaan ego. Perayaan ego. Tapi mengambil bentuk politis. Gitu. Per 5 tahun kan, tahun politik itu sampai menjadi menjadi mata pencaharian. Sekitar waktu itu Fillmore S memasuki kancah New York. Jadi ini budaya mereka ya, kita nggak ada lah ya. Kita kan tahun-tahun 80 itu musimnya janur kuning, itu nonton di layar tancap gitu kan. Nonton Lasmini, Mantili, Brahma Kumbara, nggak ada di sini kan, masih zaman Pak Harto. Indonesia itu di zaman Pak Harto itu nggak boleh kamu macam-macam ngekspresi nego, kamu mau diambil Koramil mau diambil Babinsa gitu kan. Di Barat kan lebih maju ya. Jadi sisi gelap lah. Tapi dibilang sisi gelap, iya sisi gelap, tapi itu secara progresif sebuah kemajuan gitu loh. Makanya ini perlu dikelola dengan bijak gitu ya. Nggak bisa kok ada orang itu nggak mau ikut transendensi, itu nggak bisa. Gimana kamu mau melampaui nature ego, gimana? Ya kan? Jadi nggak bisa lagi. Kalau nature ego ini muncul di rumah tangga itu kan ya cerai aja mas. Aku mau merdeka, capek aku kamu atur-atur gitu kan. Jadi Indonesia sekarang itu baru meledak nih nature ego. Terlihat dari angka bunuh diri, angka perceraian, pelanggan situs-situs pornografi itu meningkat semua. Meningkat. Itu Indonesia baru ngerasakan dampak dari nature ego hari-hari ini gitu. Anak-anak kecanduan game, anak-anak kecanduan judi. Berita terbaru itu judi online omsetnya berapa puluh miliar ya setahun atau sebulan gitu. Baru muncul sekarang di Indonesia. Dan itu panjang. Tenang aja. 20 tahun ini belum selesai dampaknya. Tenang. Jadi 20 tahun ke depan itu belum selesai. Karena masih tumbuh. Waduh, angka jomblo bertambah, tren menikah turun. 200 triliun per tahunnya gitu ya. Itu kan nature ego. Nature ego. Indonesia itu lagi panen. Di kampung saya dia dihajar sama narkoba. Mana-mana, kemarin baru ditangkap lagi. Perceraian juga meningkat di kampung tuh. Di kota ya. Kalau di kampung saya ya orangnya itu aja sih. Oke. Kemudian ya intinya ini budaya di sana itu mengerikan gitu ya.
Mengerikan. Jadi pokoknya puas-puasin Anania gitu loh. Dan kita ya gimana ya? Paling tidak ya jaga keluarga saja. Dan ajak banyak keluarga untuk terlibat, untuk menyadari pemetaan bahwa hati-hati. Ini kita lagi musimnya nature ego itu mendapatkan ruangnya untuk diekspresikan sebebas-bebasnya. Ya kan? Di medsos. Gitu. Bagian dari daya pikat klub bawah tanah adalah pengaturan anggarannya yang rendah. Terletak di lantai atas daripada di permukaan jalan. Booming dengan musik eksperimental ultramodern. Pencahayaan strobo psikedelik. Ya kan? Proyektor layar film. Kalau di kampungnya Mas Imam kayaknya itu ya, kanal pot apa tuh? Aduh, mengganggu aja itu ya di daerah Tawangmangu sana. Parah itu. Lagi kita makan Indomie, wow, 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 wow. Ini kenapa nggak ditangkapin ini? Proyektor layar film, latar belakang kanvas murah dan lantai dansa besar yang dilapisi serbu gergaji. Electric Circus memberikan suasana yang unik bagi tipe ultra kreatif dan intelektual Manhattan untuk duduk, ngobrol, menari, dan minum, dan sering dikunjungi oleh orang-orang seperti Andy Warhol dan krunya. Itu adalah tempat yang menyenangkan bagi Hawking dan teman-temannya untuk mengeksplorasi tarian liberal, style baru. Setelah mereka menutup Electric Circus untuk merenovasi dan modernisasi tempat tersebut, kehebohan itu hilang, begitu juga keramaian. Sebuah koran mingguan bawah tanah, Garda Depan, muncul di akhir tahun 60-an untuk menampilkan tren terkemuka dalam budaya psychedelic. Kalau sekarang itu kita kecanduan digital. Indonesia itu kecanduan digital. Egonya itu habis di sana. Apalagi dengan layanan-layanan apa itu langganan apa nonton berbayar murah itu kan di YouTube. Nah, itu habisin egomu di situ ya. Kalau perlu habisin 20 tahun. Sadar-sadar kamu udah nenek-nenek. Atau sadar-sadar sudah kakek-kakek kamu ya. Habisin di situ. Nature ego kok di eman-eman. Langsung kopio harusnya. Jangan habisin umur hanya untuk kesenangan gitu ya. Seperti itu. Oke ya. Hawking ingat bahwa Evo mengampilkan karya seni dan ramalan yang hebat. Apa yang dibicarakan Evo muncul di masyarakat beberapa bulan kemudian. Pada hari-hari awal Fillmore S. Kenang Hawking, orang-orang akan mencium rumput dan berkata Om, dan itu sangat damai. Tapi kemudian perlahan kami melihat perubahan. Orang-orang mulai mabuk, yang merupakan energi yang sama sekali berbeda dari merokok ganja. Jadi juga era tahu Osho nggak? Osho itu juga mengambil keuntungan dari fase hippies itu kan. Osho. Jadi Osho justru mempersilahkan orang untuk menikmati, mengekspresikan egonya itu kan. Dan cenderung antisosial gitu ya. Sampai Osho sendiri bermasalah di Amerika, dipersoalkan oleh senat di sana gitu ya. Sulit untuk melakukan kekerasan dengan ganja, tapi mudah untuk menjadi kekerasan pada alkohol. Ketika Hawking melihat iklan di Evo untuk konser gratis Altamont di California Utara pada tanggal 6 Desember 69 dengan gambar peluru pistol menghiasi iklan tersebut, dia memutuskan untuk tidak pergi. Acara itu disebut sebagai Woodstock untuk Barat, dan dengan lagu ketiga Stone, Simpati untuk Iblis, seseorang telah dibunuh di tepi panggung.
mengingatkan pada hobi favoritnya saat remaja. Hawking nongkrong di kedai kopi Itali tua di Blacker Street, membahas kehidupan, seni, filsafat. Nah kayak gini loh, pas hari raya itu kamu bahas kehidupan, bahas seni, bahas filsafat, bahas politik, bahas ekonomi. Jangan bahas kongguan, Karo Marjan. Tambah lagi yuk, itu enak itu kayaknya ada toppingnya. Kapan mau maju? Kapan kamu mau meninggalkan budaya yang nature tinggi gitu loh, kalau kamu nggak mulai dari sekarang. Gitu. Drakor wibu gitu ya. Kayak gitu. Jadi sekali-sekali pas Lebaran itu kita bahas apa gitu, bahas buku kah, apa. Jadi selama musim Lebaran itu waktu itu habis percuma dan hanya menghasilkan kelelahan, kelelahan. Habis Lebaran sedih, uang habis. Ya gimana kamu ndak? Jiwamu nggak tumbuh. Akhir tahun 60-an. Jadi Indonesia itu dia lebih kepada konsumerismenya ya, egonya itu. Sama hiburan. Sama malas-malas. Kalau yang nggak punya duit itu malas. Nongkrong aja di kamar, nonton berita golak-golek gitu ya. Main Facebook nggak jelas. Apa yang dicari? Kayak peneliti aja dia. Kayak peneliti aja. Makanya saya di gadget saya itu, iPad saya itu saya penuhi dengan e-book. Jadi pindah dari satu buku ke buku lain. Nah, biar tidak ketarik di medsos. Biar tidak ketarik di medsos. Jadi iPad-nya penuh dengan buku, tapi bukan PDF bajakan ini. Kalau yang bajakan pasti saya beli aslinya. Saya beli. Oke. Akhir tahun 60-an, New York City adalah era kreatif penuh dengan ledakan estetika, seni, dan budaya selaras dengan minat Hawking. Persoalannya itu gini loh, semabuk-mabuknya orang sana, sebrutal-brutalnya orang sana, ya, ingat-ingat, sebrutal-brutalnya orang sana, semabuk-mabuknya orang sana, mereka itu punya keuntungan kultural. Apa keuntungan kultural? Bahasa ibu mereka, ya, ingat-ingat, bahasa ibu mereka sekaligus menjadi bahasa ilmu. Menjadi bahasa ilmu. Nah, kamu bahasa ibumu kan udah laku. Kamu pernah nggak baca novel dengan bahasa ibumu? Kamu pernah nggak baca buku filsafat dengan bahasa ibumu? Enggak. Nah, itu kerugianmu. Kerugianmu adalah bahasa ibumu itu dibikin inferior. Jadi mereka kayak Hawking ini ya, semabuk-mabuknya dia itu masih bisa membahas ilmu. Kenapa? Karena ilmu ditulis dengan bahasa ibu mereka. Itu perlu dicatat. Itu perlu dicatat. Sementara kamu ilmu itu dengan bahasa ibumu udah cocok. Jadi udah mabuk, bodoh, ya kan? Karena kenapa? Bahasa ilmu tidak ditulis dengan bahasa ibu kita. Sementara mereka, bahasa ibu mereka adalah sekaligus sebagai bahasa ilmu gitu. Jadi mereka mudah mengakses ilmu pengetahuan. Nah, salahmu sendiri. Bahasamu tidak kamu kembangkan sebagai bahasa ilmu. Nah, orang Muna itu saya bikinkan ya. Mari kita sama-sama sebagai orang Muna, bahasa ibu kita naikkan derajatnya. Kita naikkan derajatnya sebagai bahasa ilmu. Grammar, kamus, saya yang bikinkan. Kalian tinggal pakai. Gitu, harus ada yang begitu dalam situasi krisis,
situasi kacau, harus ada pionir. Dan pionirnya itu kan kamu. Ngapain ikut mentoring kalau kamu nggak mau jadi pionir? Jadi kelemahan kita ini, bahasa ibu kita itu berbeda dengan bahasa ilmu. Mau belajar agama pakai bahasa Arab, mau belajar sains pakai bahasa Inggris, bahasa ibumu nggak laku. Itu memperparah nature ego. Gitu kan. Dan itu menyedihkan, sebagai bangsa besar, umat muslim terbesar, tidak sadar dengan kebudayaan bahasa itu. Saya nanti kalau dipanggil bupati, saya mau ceramah. Pokoknya manifesto kebudayaan adalah naikkan. Mari harus ada keberpihakan politik agar bahasa ibuku menjadi bahasa ilmu. Kalau enggak saya pilih. Orang Muna mau saya provokasi, jangan pilih bupati yang tidak mendukung gerakan kebudayaan kita. Apa gerakan kebudayaan kita? Nggak usah pakai anggaran, tapi harus punya keberpihakan agar bahasa ibuku menjadi bahasa ilmu. Kalau enggak saya pilih. Saya mau cari calon bupati yang mau berjuang di jalur kebudayaan gitu. Lagi saya siapin ceramah kebudayaannya gitu. Enak aja bahasa ibu kita menjadi bahasa primitif, ya kan? Dan kita harus adaptasi lagi ke bahasa ilmu yang itu bukan bahasa ibu kita. Iya, Jal, kita ndak bodoh. Mau selesai nggak ini? Mau nggak biar bahasa ibu jadi bahasa ilmu? Kamu harus tercerahkan. Itu intinya sih. Atau kamu biarkan bahasa ibumu ini menjadi bahasa, ya bahasa apa gitulah. Bahasa yang nggak jelas, jauh dia dipakai sebagai bahasa ilmu. Gitu. Ini Muna kita sudah 3 bulan bekerja timnya itu. Kita mau punya mau punya agenda politik kebudayaan. Jadi tugasmu itu menaikkan derajat bahasa ibumu menjadi bahasa ilmu. Dulu di abad-abad 16, 17 kan bahasa ilmu kan bahasa ibu kita. Ya kan? Ada istilah Arab Pegon. Memang hanya aksaranya Arab, tapi kosakatanya kosakata bahasa ibu kita. Itu hebatnya para wali songo. Mengangkat bahasa ibu kita menjadi bahasa kitab, menjadi bahasa ilmu. Itu hebatnya para wali songo yang tidak dimiliki oleh tukang ceramah hari ini. Dibiarkan ada kesenjangan antara bahasa ibu dengan bahasa kitab, dengan bahasa buku. Baru ngomel aja. Kalau dulu para wali songo kan enggak. Hanya aksaranya, aksara Arab, bahasa kita dijadikan, dinaikkan derajatnya menjadi bahasa kitab. Makanya banyak kitab dulu yang pakai pegon. Sekarang kan nggak ada lagi. Itu hebatnya para wali-wali dulu. Ada daulat kebudayaan gitu loh. Daulat kebudayaan melalui bahasa ibu. Lah sekarang kan nggak kepikiran lagi nih. Para penceramah itu hanya adu kefasihan bahasa kitab yang itu bukan bahasa ibu dari kaumnya. Nah, gimana nggak bodoh? Sudah ada kesenjangan kosakata, nggak cocok gitu. Dan ini harus diselesaikan. Siapa yang menyelesaikan? Yang tercerahkan. Yang kuliahnya pagi sore, kadang subuh. Ya itu ada 200 berapa ini ya? Ada 225 orang tiap subuh, tiap pagi. Kalau saya habis beda buku kayak gini, langsung tak lanjutkan proyek biar bahasa ibu saya menjadi bahasa ilmu. Gitu. Jadi mau nggak mau tugasmu itu besar.
kamu harus cepat-cepat ya, harus cepat-cepat mastering pendasaran aku. Udah, tugasmu itu dalam kebudayaan itu banyak. Gitu. Tugasmu itu banyak. Nggak, Bu, kamu harus membaca lebih banyak. Saya ini bacanya banyak. Pokoknya kenapa? Karena saya ingin bahasa ibuku naik derajatnya menjadi bahasa ilmu. Kenapa sih? Bahasa ibuku nggak bisa jadi bahasa ilmu kok. Apes temen sih, gitu kan? Kata Salis. Apes teman sih. Kamu harus tirakat, Lis. Kamu tirakat, naikkan derajat bahasa ibumu. Itu adalah namanya suluk kebudayaan, gitu ya. Jangan hanya pingin punya mobil, pingin punya rumah, gampang kayak gitu. Yang sulit itu adalah menaikkan derajat bahasa ibumu menjadi bahasa kitab, gitu. Saya bersemangat kalau perjuangan semacam itu ya, perjuangan kebudayaan bersemangat. Selama 20 tahun yang sulit, klinik Long Island miliknya menjadi kiblat bagi pasien dengan penyakit mental yang sulit disembuhkan. Tetapi bahkan dengan waktu yang terbatas, Hawkins masih mengejar pengalaman rekreasi untuk membawa keseimbangan dalam. Masih suka pergi minum-minum ini. Ya, kan? Kalau kita mah rekreasinya tawajuh, ya kan, zikir, hataman, itu rekreasi kita. Pintarnya ulama-ulama dulu itu membuat rekreasi emosional gitu kan, dikemas dalam bentuk-bentuk tradisi yang di dalamnya ada keilahiannya gitu loh, yang ada keilahiannya. Ziarah kubur itu rekreasi kita itu kan, sambil ngopi di Santrimat. Saya kalau mau rekreasi ya ke sana sambil makan tiwul. Hawkins bereksperimen dengan LSD 2 kali. Dia menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan pengalaman dengan meditasi dan periode puasa. Helen Wynne mengambil LSD dengan Bill Wilson pada banyak kesempatan. Wynne memilih lokasi yang ideal di daerah berhutan terpencil di Long Island. Dengan Wynne sebagai pembimbing spiritualnya, Hawkins mengambil 150 mikrogram LSD yang kemudian menyebutnya sebagai obat pamungkas. Hawkins merasa bahwa LSD membawanya ke tingkat kesadaran tertinggi. Saya berdiri di sana di hadapan kesatuan tak terbatas, infinite oneness alam semesta. Kenang Hawkins. Apa yang dibicarakan oleh Buddha dan Yesus sangat meracaukan itu. Tidak ada misteri yang tentang itu. Itu indah, itu sangat luar biasa, transendensi mutlak. Saya mengangkat menembus bagian puncak kotak di peta kesadarannya, langsung seolah-olah mengalami pencerahan dan mengalami apa adanya, tapi dengan bantuan obat-obatan. Kita dilatih, mungkin itu kali ya, kenapa saya nggak tertarik dengan obat-obatan, dengan kecanduan, karena memang sebelum masuk ke dunia sana itu sudah diberi ijazah untuk mengakses nature tinggi itu dengan wirid gitu loh, dengan sanat. Nah inilah pentingnya kita bersanat. Saya syukuri betul itu. Mungkin kalau saya belum diberi sanat untuk mengakses itu, nyoba-nyoba juga. Tapi saya merasa kalau saya galau, saya apa itu wirid, selesai gitu. Tanpa harus terjebak dalam barang setan ini kan. Tanpa harus mencoba barang. Teman-teman saya semuanya teman-teman saya itu kena. Pil itu kena semua. Saya tuh alhamdulillah selamat gitu. Itu saya anggap sebagai karunia dari guru ya, bukan prestasi saya. Karena ya Mbak bilangnya kamu selama ya Anda di sini kamu dapat jatah tiap Isya dan tiap subuh tak bacain surat Al-Hasyr. Itu itu jadi prestasinya guru saya gitu. Bukan prestasi saya. Saya mah diajak mana aja hayo gitu. Dan orang-orang barat akhirnya pakai obat-obat gini ya. Sanatnya obat-obatan. Sanatnya obat-obatan. Kalau kita kan sanatnya ilallah.
sanatnya ya Latif gitu kan. Sanatnya ya Latif, ya Latif, ya Rauf, itu sanat kita. Bukan ya koplo, pil koplo, bukan ya narkoba gitu kan. Itu pentingnya kita bersanat sejak kecil, tapi diamalin. Merefleksikan penggunaan LSD sebelum menjadi narkoba jalanan, Hawking mengatakan, orang-orang di masa besar LSD meminumnya dengan persiapan yang tepat. Setahun meditasi, puasa, dan studi spiritual, mereka mengambilnya sekali, berjalan ke dalam apa yang selalu ada, dan menyadari kebenaran dari apa itu, dan tidak pernah mengambilnya lagi. Karena sangat jelas bahwa itu sama sekali bukan obat. Semua obat telah benar-benar menghilangkan kemampuan Anda untuk menyaksikan apa adanya lah ya. Kenyataan apa adanya. Pengalaman Hawking menggunakan LSD memiliki dampak yang bertahan lama pada dirinya karena tampaknya menerangi tujuan spiritual yang telah dituju. Jadi di sana itu masih ada loh praktisi spiritual dengan menggunakan LSD ini. Saya dulu ditanya, Pak Hasan pakai LSD? Enggak, kita mah sanatnya ya Latif. Kita sanatnya ya Latif. Bukan sanat LSD gitu ya. Kita sanatnya ilallah 70.000 kali. Kita sanatnya itu. Kita merasa bangga dengan sanat ya Latif, Ar-Rauf, Asmaul Husna, sanat kita untuk mengalami pengalaman transenden. Gitu. Alhamdulillah saya belum pernah sekalipun menempatkan di lidah obat-obatan itu. Alhamdulillah bebas. Hanya untuk merasakan, kalau untuk merasakan pengalaman transenden ya Latif aja. Kalau mau lagi, la ilaha illallah 70.000 kali, sudah terima sanat. Tinggal dipraktekkan dan sering dilatih dipraktekkan. Sebagai konsekuensi dari praktek dan hubungannya dengan yang beragam dengan para perintis seperti Hofer, Hawking bekerja di banyak bidang kesehatan mental, termasuk mendirikan rumah pemulihan bagi pecandu alkohol dan klinik rehabilitasi yang inovatif. Saya kepingin ada rumah pemulihan dari nature kemiskinan gitu loh. Kita ukur kalau miskin itu di bawah 100 juta saldo bukan aset, saldo aja saldo. Cash flow-nya dia 100 gitu. Di bawah 100 miskin. Pingin tuh ada proyek rumah pemulihan gitu kan ya. Rumah pemulihan. Harus ada gerakan semacam itu. Ini kan sudah pandemik miskin ini. Turun-temurun dari kakeknya, dari kemudian dari bapaknya turun ke anak. Wah, kasihan. Turun ke cucu. Kita harus menetapkan bahwa kemiskinan ini pandemik. Ukuran kemiskinan itu udah ukuran objektif saldo aja. Kamu punya nggak saldo 100? Kalau nggak punya itu ya itu tetapkan sebagai masalah besar. Nggak usah muluk-muluk 1 miliar, 100 aja dulu. 100. Silakan buat Cilacap. Bang Gianto juga, daripada masih mikirin alkohol, kamu mendingan tuntasin miskin nih loh. Kamu belajar nuntasin miskin. Ayo buat gitu. Kamu belajar, kamu jadi pendobrak, perintis di keluarga gitu. Bahwa keluarga saya dari pohon keluarga bapak saya atau dari pohon keluarga kakek saya itu tidak boleh ada yang miskin di bawah 100 juta. Bikin program. Ini saya juga kakak saya tadi sudah saya hubungi. Kamu masuk radar ya, kamu masuk radar. 3 saudara saya itu tak jadikan contoh program ini. Kamu masuk radar ini. Adik saya juga, kamu juga masuk radar. Biar apa? Biar kamu nggak miskin. Itu penyakit. Penyakit spiritual itu. Nggak sadar manfaat. Dengan sesama psikiater, Ross McLean di Rumah Sakit Hollywood di Vancouver, British Columbia, ia melembagakan program pemulihan
untuk pecandu alkohol berdasarkan penggunaan terapi LSD di lingkungan yang sangat terkontrol. Ditemani oleh seorang pemandu spiritual, seorang pasien diberi dosis besar zat tersebut dan ditutup matanya, dipandu melalui perjalanan batin untuk menemukan realitas intrinsik mereka sendiri. Artinya kan mengerti bahasa ini kan, dipandu itu kan ngerti konsepnya. Kenapa? Bahasa ilmu adalah bahasa ibu. Kamu tak pandu pakai bahasa Inggris, nggak bisa. Tingkat pemulihan pecandu alkohol yang tidak dapat diobati oleh komunitas medis lainnya adalah 50% yang mencengangkan dengan menggunakan metode ini. Karya McLean adalah hasil dari penelitian psikedelik asli oleh Hofer dan Osmond. Rumah sakit Hollywood merawat lebih banyak pecandu alkohol dengan psikedelik daripada institusi lain manapun di Amerika Utara. Hawkins mengunjungi kelompok lain menggunakan teknik serupa di Argentina selama Natal. Tur kelompok pasien pemulihan mengambil psikedelik bersama dalam pertemuan kelompok setiap 2 minggu sekali. Teknik-teknik tertentu yang sebanding dengan pondok-pondok spa penduduk Amerika penduduk asli Amerika digunakan. Di sini juga tingkat pemulihan sangat tinggi. Dulu gini saya, untuk mengatasi kemiskinan itu, dulu itu diizinkan sama Mbah untuk bikin jamaah zikir ya latif gitu kan. Dulu pernah mau saya coba di Jogja. Cuman nggak bisa dirawat, belum bisa ngerawat gitu loh jamaah yang kayak begitu. Baru bisanya itu yang kayak begini gitu. Oh, kalau buka buka jamaah zikir ya latif katakan di desa-desa gitu ya. Sayanya nggak kuat. Karena harus ada jam ngajar gitu. Dan saya lebih senang ngajar gitu. Dibanding dengan model zikiran gitu ya. Kalau Mbah itu punya jamaah ya latif di desanya gitu. Dan ya saya lihat sih secara mungkin saldo nggak ada 100 juta di desa kan. Tapi mereka sepertinya tidak terlilit utang gitu dan bisa umroh gitu ya. Ada yang bisa umroh gitu-gitu. Itu perlu ada di desa-desa. Kalau di kampung saya saya mau bikinkan amalia apa gitu yang membebaskan mereka dari nature ego miskin. Dalam perjalanannya, Hawkins berkesempatan melakukan perjalanan sampingan ke Machu Picchu ya. Tamasya ini mengharuskan dia untuk pergi ke Cusco terlebih dahulu, di mana dia mengunjungi katedral dan gereja-gereja lokal. Jalan-jalan di kota Peru bagian tenggara ini dipenuhi dengan aroma dupa yang manis, yang lezat, yang diikuti Hawkins ke pintu masuk katedral Cusco abad ke-16. Saat dia masuk, dia melihat pemandangan kelahiran Yesus dengan sepanci besar dupa di depan altar, asap membumbung menembus sinar matahari. Di belakang, seorang pemain organ dan pemain suling sedang memainkan musik. Sementara wanita tua dengan jubah hitam panjang mengklik koin dan menggelengkan kepala sesuai irama. Itu adalah perayaan Natal yang mempesona, mengingatkan pada misa tengah malam di Katedral Katolik di Shanghai. Hawkins mengamati bahwa entah bagaimana ketika dia berada di budaya asing, dia menjadi lebih sadar akan realitas spiritual batin yang terletak dalam inti agama. Iya sih, kalau kita keluar dari budaya kita tuh, kita lebih merasa terhubung dengan Tuhan. Saya sendiri itu dari tahun 2004 sampai tahun 2006 lah ya, 2006. Ini saya tinggal di lebih dari 50 kota ini, pindah-pindah saya. Saya tinggal di lebih dari 50 kota di Pulau Jawa dan Kalimantan, pindah-pindah. Kadang sebulan tuh bisa 2 kota. Ngapain? Nah itu dulu bos saya, kalau konternya sepi,
kamu ke sana wiritin ya. Nah, gitu. Dari 2004 sampai 2006 tuh saya Jawa Tengah, Jawa Timur tuh sampai Malang, paling ujung dulu. 2005 saya udah masuk Tasik. Masuk Bandung. 2006 saya ke Depok, Jakarta. Jadi memang tuh kalau kita pindah kota lagi kan soalnya kita harus ada apa ya? Ada adaptasi baru gitu kan. Dan taunya saya wirid itu. Dan wiridnya itu kan anu ya, ijazah gitu ya. Wiridnya kan namanya wirid ijazahan. Jadi ya wirid khusus lah pokoknya. Wirid khusus. Ini ada nih. Ada gerakan Human Potential Movement. Lalu ada muncul gerakan potensi manusia. Sentimen lawan sistem tahun 60-an matang menjadi kebangkitan. Jadi orang-orang itu setelah melawan sistem budaya lama gitu kan, setelah mereka keluar dari pendasaran dirinya sebagai makhluk budaya masuk ke individu, pada akhirnya mereka itu secara kolektif mulai bergerak dari ego naik ke sistem spiritual gitu ya, kebangkitan pertumbuhan diri dan mulai refleksi di tahun 70-an gitu. Setelah capek dengan ego mereka 10 tahunan lah itu, tapi itu kolektif. 10 tahun itu kolektif, mereka betul-betul udahlah, nggak usah lagi ada adat tabu nggak usah, tabrak saja begitu ya. 10 tahun mereka bosan, lalu muncul bidang-bidang baru di dalam kultural mereka. Kenapa? Ya karena bahasa ibu mereka bahasa ilmu. Jadi mereka diuntungkan secara kultural. Kalau ke Indonesia bahasa ibu bukan bahasa ilmu, mungkin sampai sekarang mereka masih di nature ego. Sampai sekarang. Oke lah, itu dulu sore ini ya. Itu semacam saya dipantik terus. Kamu berjuang bangkit. Selesaikan bab pendasaran aku ini. Biar kamu proyekmu banyak di bumi. Di sukumu itu proyekmu banyak. Rezekimu itu belum kamu buka gitu. Belum. Kadomu belum kamu buka. Jangan merasa udah tua, udah nggak punya prestasi. Belum aja. Pendasaran akumu belum kamu tuntasin kok. Belum tuntas. Jadi tuntasin pendasaran aku. Jangan lupa baca buku. Udah, jual aja HP-nya itu. Tapi kalau jual HP gimana kamu ikut Zoom ya? Udah beli buku, baca. Proyekmu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswar, terima kasih teman-teman. Kita bertemu besok pagi ya, insya Allah. Ditunggu aja informasi dan pengumumannya di grup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat menunggu berbuka.